Halo semuanya, selamat datang di Praktikum 8 Visualisasi Data ke pertemuan 8. Nah, di pertemuan 8 ini kita akan masuk ke materi Exploratory Data Analysis atau singkatnya itu EDA. Nah, untuk EDA itu kita nanti akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelumnya, EDA adalah metode memahami data dalam rangka untuk memperoleh wawasan serta karakteristik utama dan aspek data. Media ini nanti menggunakan Python yang menggunakan beberapa library. Yang pertama itu ada Pandas untuk menangani data, lalu ada NumPy untuk perhitungan dan Matplotlib serta Seaborn untuk menvisualisasinya. Jadi, silakan teman-teman menginstal Python di laptop masing-masing. Silakan download saja Pythonnya. Kalau sudah di run, nanti kita akan menginstal Python itu. Di sini pastikan saat menginstal, pilih yang install now, karena kita akan mengikutkan pip-nya. Silahkan diinstal. Oke, kalau sudah, silakan di close. Di sini kita akan direct ke file Python itu sendiri. Caranya, kalian search, kalian ketik Python. Nah, lalu kita open file location-nya. Nah, kalau sudah, lanjut lagi klik kanan, kita open file location lagi. Nah, di sini adalah file Python itu sendiri. Nah, kita akan mengecek versi Python yang kita install itu di command prompt. Caranya ketik Windows R bersamaan, lalu ketik cmd, lalu run. Nah, di sini kita akan ketik Python spasi script version. Nah, di sini Python belum kedetek di laptop kita. Bagi yang sudah nggak apa-apa, bagus. Bagi yang belum, caranya itu silakan kalian copy lokasi filenya ini, copy seluruhnya, lalu search, kalian cari variabel. Nah, lalu kalian masuk ke edit system environment variable. Di sini kalian klik environment variable, lalu kalian pilih di bagian path yang bagian sistem variabel, bukan yang atas ya, tapi yang bawah. Lalu kalian klik new, kalian paste yang tadi yang kalian copy di sini di file lokasinya, lalu oke, oke dan oke. Kalau sudah, kita akan cek lagi Python version. Oke, di sini belum ke detect karena kita harus mereverse command promptnya. Silakan Windows R lagi, cmd di run, kita klik lagi Python version. Nah, nanti akan muncul versi Python yang kita install tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengecek version pip, karena pip itu nanti gunanya untuk menginstal Jupyter Notebook-nya. Silakan pip spasi script version. Nah, di sini pip itu belum kebaca, belum diketahui oleh komen. Jadi silakan kalian kembali ke folder yang tadi. Nah, di sini pastikan sudah ada folder script. Bagi yang belum ada, nah di sini saya telah menyiapkan sebuah baris, yaitu https bootstrap dan boleh juga python getpip. Nah, itu kalian caranya tinggal command prompt, kalian copy ini, lalu kalian enter. Nah, kalau sudah, get python pip. Nah, ini kenapa kayak gini, karena saya sudah punya folder scriptnya, jadi nggak perlu. Selanjutnya kita akan masuk ke folder script, lalu kalian copy file locationnya, kita masuk lagi ke environment variable yang tadi, kita masuk variabelnya di bagian path lagi yang bawah, kita klik new, kita paste folder scriptnya, lalu kita klik OK.
Kalau sudah, cmd-nya di close, kita run ulang lagi. Pertama, kita cek Python, lalu pip version. Nah, kalau sudah muncul versi pipnya, berarti pipnya sudah kebaca. Langkah selanjutnya itu kita akan melakukan menginstal Jupyter notebooknya. Caranya pip install Jupyter. Nah, kalau sudah di-enter, kalau requirement-nya sudah selesai, nah langkah selanjutnya kita mengecek version Jupyter-nya. Caranya itu nih ya, kita copy aja ya, lebih cepat. Jupyter version. Nah, pastikan notebooknya sudah ada. Berarti kita nanti tinggal membuka Jupyter Notebook di folder yang kita inginkan. Nah, langkah selanjutnya kita akan close saja. Kita bebas mau dibikin di mana foldernya. Di sini saya bikin folder di Visdat. Misalnya kasih nama 8. Bebas deh, apa aja. Oke. Lalu ini di bagian sini yang tadi kalian ketik cmd. Nah, kalau sudah kalian enter, maka akan di command prompt-nya itu akan langsung ke redirect ke folder itu sendiri. Oke, kalau sudah, kalian ketik Jupyter Notebook. Nah, lalu kalian enter. Kalian tunggu sebentar. Nah, nanti Jupyter Notebook-nya itu akan kebuka sesuai dengan browser default kalian. Di sini default saya masih pakai Edge, jadi masih pakai Edge. Oke, di sini telah masuk ke Jupyter-nya. Langkah selanjutnya itu kita klik New, lalu pilih Python 3. Atau misalnya ada yang bacanya notebook, silahkan pilih notebook, lalu pilih yang Python 3. Nah, kalau sudah, pertama kita akan menginstal library apa saja yang digunakan. Tadi kan ada NumPy, Matplotlib, Seaborn, sama satu lagi Pandas. Jadi caranya itu underscore pula tanda seru pip 3 terus install Pandas, lalu save enter. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah terinstall. Lalu lagi pip 3 install Seaborn. Lalu pip lagi 3 install Pandas. Lalu pip 3 install Matplotlib, save enter. Nah, ini sudah keinstall. Cara untuk mengecek versinya itu gampang. Caranya show pip misalnya Pandas. Oke, salah. Oke, berarti kebalik ya. Pip show Pandas. Oke, ini versi 2002. Oke. Lalu pip show Seaborn. Lalu pip show Matplotlib. Lalu pip show NumPy. Oke, berarti keempat library itu telah terinstall di file ini. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan mengikuti yang ada di langkah praktikum. Yang pertama itu, oke, sini nggak nampak ya. Berarti yang pertama itu adalah pertama silakan kita import dulu semua library yang telah kita buat. Yang pertama itu import Pandas spd. Kita klik enter.
biar kalian barunya, lalu import lagi seaborn SNS, lalu enter, import matplotlib titik pilot splt. Lalu yang belum itu nanti berarti aduh. Oke, coba import nanti snp. Yang ini pelotnya nggak kebaca. Coba pivot. Oke, berarti pivot ya, bukan pelot ya. Nah, berarti di sini line 11 itu kita telah mengimport library pandas, seaborn, matplot, dan numpy. Langkah selanjutnya itu kita akan mengimport atau membaca data supermarket sales.csv. Silakan teman-teman buka linknya itu bit.ly fish.dataset. Oke, kalau sudah download yang supermarket sales. Nah, lalu kembali ke folder tadi yang di 8 ini. Silakan teman-teman masukkan folder ini ke dalam folder yang kalian buat tadi, yang 8. Nanti di download. Oke, pastikan namanya itu tidak ada ini ya, berarti supermarket sales saja. Bentar. Oke, terus kembali ke Jupyternya. Di sini kalian ketik df sama dengan pd read csv buka kurung r supermarket sales. Kalau sudah, enter. Oke, di sini error pada pd read csv. Oke, saya lupa csv ya. Oke. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel df. Df itu singkatan dari data frame. Kita di sini akan menggunakan library pandas, yaitu pd tadi. Di sini library pandas itu akan membaca file csv yaitu supermarket dengan nama supermarket underscore sales. Ya. Untuk membuka isi datanya, kita bisa pakai command df lalu save enter. Nah, ini akan menampilkan data dari supermarket underscore sales itu. Lalu selanjutnya itu ada df head. Oke, df titik head. Nah, df titik head ini yaitu komen untuk memberikan 5 data pertama. Kalau kita save enter, data pertama itu dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk dftail merupakan 5 data terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu selanjutnya itu ada df shape. Nah, itu untuk memberitahukan berapa banyak jumlah baris dan kolom. Lalu ada dfcon. Untuk menghitung jumlah data itu ada 1000. Nah, di sini invoice branch city ini merupakan atribut apa saja yang ada di dataset ini. Contohnya ini invoice branch city, custom type, gender, dan lain-lain. Jumlah datanya itu 1000, lengkap. Oke. Lalu ada describe, is null, dan drop now. Ini bisa kalian baca di lokal praktikum ini. Kalau
df describe itu untuk observasi deskripsi. Kalau df titik isdol itu penanganan terhadap nilai 0 dari suatu kolom. Contohnya misalnya yang 99 ini ada yang kosong, contoh di bagian female, di bagian gender ini kosong, maka itu akan membuat data yang tidak kebaca. Jadi kita pakai pistol itu agar kebaca, atau menjumlahkan data berapa aja yang tidak berisi kolomnya. Lalu yang ke-8 ini kita membuat sebuah kita membuat visualisasi dari jumlah variabel city. Berarti itu plt titik figure, lalu fixed size sama dengan ini berapa, 5 kali 5. Nah, kita enter, lalu sms count dot, bawahnya itu x sama dengan df 1 city. Yang terakhir plt show. Nah, ini kita save enter. Oke, ini tidak ada penutupnya. Sekarang plt figure fixed size, ini fixed size. Oke, return add application dfct. City saya huruf besar. Oke. Nah, di sini kita telah membuat visualisasi data menggunakan data dari supermarket for sales itu. Nah, ini cara bacanya, kita menggunakan library PLT untuk membuat sebuah kanvas dengan ukuran 5 kali 5. Sebagai contoh, bisa kita ubah 8. Nah, 8 itu berarti lebarnya, sedangkan yang 5 ini panjangnya. Nah, selanjutnya kita bawanya itu menggunakan library SNS, yaitu Seaborn, yang dimana ada function conplots. Conplot ini gunanya untuk membuat sebuah bar batang ini. Bar batang dan menghitung yang dimana X-nya ini merupakan diambil dari data frame df. Df itu berarti mengambil dari data frame supermarket underscore sales dengan atributnya itu city. Jadi kita mengambil nilai city, setiap city-nya itu ada berapa jumlahnya. Sebagai contoh, yang Gon ini ada 300 sekian. Itu juga dengan Nap, Itau, dan Mandalay. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat contoh, yaitu codingan lainnya. Kurang lebih hampir sama, silahkan di copy aja yang atas. Untuk plt figurnya, ini di enter. Untuk controlnya sama juga, cuman di bagian sininya kita ubah sedikit. Nah, sini x sama dengan titik 2 petik 1. Kita misalnya ambil apa ya, payment deh, pembayaran, jadi pembayaran payment, lalu koma, lalu untuk datanya itu sama dengan df, ambil dari variabel df, lalu kita kasih warna merah deh. Oke, lalu bawahnya itu kita kasih sebuah title, misalnya distribusi metode pembayaran. Oke, sabar. Atau payment kurang n. Ini kita bawa lagi plt x label. Itu metode pembayaran. plt y label
yaitu jumlah pelanggan atau jumlah transaksi deh, jumlah transaksi yang menggunakan payment tersebut. Transaksi. Kalau sudah, kita save enter. Nah, kita telah membuat sebuah visualisasi data. Nah, di sini kalau dibaca codingannya itu, yang pertama kita membuat sebuah canvas 8x5, lalu kita membuat sebuah count plot menggunakan bar, yang dimana X-nya itu merupakan atribut payment. Ini ya, payment nih, ada wallet, cash, nah, juga ada credit card. Lalu datanya itu DF, berarti datanya itu ambil dari variabel DF. Di atas itu kita telah membuat bahwa, mana ya, sabar. Nah, ini kita membuat bahwa variabel DF itu membaca file supermarket underscore sales, berarti data itu merupakan supermarket sales. Lalu kita kasih warna red atau merah, misalnya yellow juga bisa. Kita kembali ke red ya. Oke, lalu di sini kita membuat title. Nah, sebelumnya kan nggak ada title nih, kita membuat title, yaitu distribusi metode pembayaran. Lalu kita membuat label, yaitu label X yang di bawah, yaitu jenis metode pembayarannya itu apa aja. Di sini ada e-wallet, cash, dan credit card. Lalu yang di Y label sebelah kiri yaitu jumlah transaksi. Nah, kita juga bisa membuat sebuah filter. Nah, caranya misalnya kita membuat filter distribusi metode pembayaran untuk kota Yangon saja. Caranya kita buat dulu detailnya, pembayaran untuk kota dari kota Yangon. Nah, ini sebelum di kanvasnya, silahkan di enter. Di sini kita membuat sebuah variabel baru, yaitu df underscore Yangon sama dengan df data frame, lalu kita kasih df lagi, kita kasih atributnya itu city, tutup, lalu sama dengan satu, nama kotanya itu misalnya Yangon. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel df Yangon. Berarti itu mengambil dari atribut city, kolom city, dari kolom city, yaitu yang diambil itu yang bernama Yangon saja. Lalu untuk datanya itu di sini kita pakai df. Kayaknya df kan masih data frame semuanya ya. Kita pakai yang df Yangon. Kita copy, misalnya kita kasih Yangon deh. Nah, misalnya kita ya enter, maka akan berubah datasetnya. Di sini visualisasi datanya itu menampilkan distribusi metode pembayaran dari kota Yangon. Jadi kita menggunakan suatu filter. Filternya itu menampilkan hanya untuk kota Yangon saja. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.